Nah, ada beberapa alasan kita kenapa kita penting sekali saat ini untuk go digital. Karena tentunya kehadiran atau presence kita secara digital dapat membantu kita untuk menyamakan tingkat kompetisi kita dengan usaha-usaha lain yang ada. Terutama ini juga sangat beneficial atau sangat membantu dan menguntungkan bagi teman-teman yang baru mulai usahanya dibandingkan dengan mungkin yang sudah ada lebih lama. Jadi ini membantu mengevenkan playing field-nya. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah adaptabilitas dan kesempatan. Apa nih maksudnya? Satu, tadi Ibu yang ini sudah benar, jangkauannya lebih luas. Sekali kita upload, langsung bisa dilihat dimanapun. Di Indonesia ataupun di negara lain di dunia. Berikutnya adalah efisiensi biaya. Kalau sekarang lihat dikira, oh pasang iklan tuh mahal banget. Enggak ya? Ada yang udah pernah ngeliat ini di TikTok? Ternyata butuh 15.000 aja sudah bisa mulai pasang iklan untuk mengiklankan konten kita. Jadi hemat. Dan berikutnya adalah, oh kita juga bisa mengetahui data-data penjualan atau data-data lainnya secara real time. Kapanpun. Kecuali waktu kita tidur, kita nebengin ke orang lain mungkin ya. Cuman kurang lebih inilah manfaatnya. Karena ada 3 hal ini semua sangat memungkinkan teman-teman UKM untuk dapat lebih adaptif dan lebih kompetitif untuk merebut pasar yang sama. Berikutnya apa nih kira-kira pentingnya digital? Tentunya kalau kita udah ngomongin nggak cuman short term ya, nggak cuman masa saat ini, tapi juga kita melihat di pertumbuhan jangka panjang. Meskipun banyak yang bilang, oh ada nih tantangan-tantangan di awal seperti misalnya investasi awal atau butuh belajar lagi, adopsi digital seringkali menjadi sebuah landasan bagi pertumbuhan jangka panjang, pengenalan merek, dan juga membangun loyalitas pelanggan. Nah, kemampuan kita untuk meningkatkan skala bisnis dan melibatkan pelanggan secara langsung serta menggunakan data untuk membuat keputusan yang tepat, mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang biasanya melampaui segala kelemahan dari jangka pendek. Tapi nggak berhenti di situ. Nah, kira-kira tantangannya atau miskonsepsinya biasanya apa ya kesalahpahamnya? Yang pertama yang paling umum, go digital tuh mahal. Bener nggak? Ada yang ngerasa begitu nggak? Mahal ya? Belum tentu. Kenapa? Karena jangan salah, banyak loh pilihan tools-tools yang hemat ataupun gratis bagi kita yang baru memulai. Contohnya ada website builder, social media platform yang gratis, dan juga basic digital marketing tools. Jadi, kalau kita baru memulai atau masih ada di tahap awal, jangan terlalu pusing dulu karena mari kita memulai dengan langkah yang kecil. Mari kita kembangkan dan kita bisa putuskan kalau kita mau investasi. Nanti jika sudah terlihat mana sebenarnya yang sudah berhasil dengan baik dan barulah di saat itu kita berinvestasi lebih banyak. Kira-kira apa lagi sih tantangan dan kesalahpahaman yang atas digital? Coba kita lihat, amati bersama-sama. Saya harus berada di semua sosial media platform untuk sukses. Kira-kira di sini sosial media platform ada mana aja? Ada yang tahu? Facebook, oke, TikTok, Instagram. Oke, wow. Ternyata semuanya ahli sosial media ya. Nah, apakah benar nih? Kalau kita mau sukses dalam bisnis, kita harus ada di semua sosial media itu. Betul, ternyata enggak mesti. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Apabila kita baru memulai, sebenarnya lebih efektif untuk kita menggunakan atau berada di 1 atau 2 platform. Lalu, berikutnya, setelah kita ada di 1 atau 2 platform itu, kita lakukan riset terlebih dahulu. Sebenarnya, produk kita atau jasa kita ini kita tujukan untuk siapa? Mereka kebanyakan ada di platform apa? Barulah kita sasarkan investasi yang lebih besar di situ.
Fokus dulu di satu, setelah itu baru kita kembangkan lagi seiring dengan perkembangan dengan bisnis kita. Jadi nggak benar ya kalau langsung hari pertama start digital harus ada di semua platform. Wah, nggak cuma biaya, waktu juga menjadi sesuatu yang mungkin akan bisa menjadi kendala. Tuh. Berikutnya, apa lagi nih? Oke, saya perlu keterampilan profesional atau mempekerjakan ahli untuk digital. Bener nggak? Benar, nggak selalu ya. Berarti ibunya sudah ahli nih belajar sendiri. Nanti kita juga dengar ya ceritanya. Oke, benar sekali. Nggak tepat kalau misalnya kita pada saat baru memulai sudah harus langsung meng-hire ahli atau menjadi profesional. Kenapa demikian? Karena sudah terdapat banyak alat-alat digital yang mudah digunakan dan dirancang untuk orang-orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Dan dari teman-teman semua, kita juga dapat mempelajari keterampilan dasar secara gratis gitu. Manfaatin kursus-kursus dan tutorial gratis yang bisa kita dapatkan dari platform-platform terkemuka. Misalnya ada LinkedIn, ada HubSpot, dan juga ada Google. Yang paling penting harus diingat adalah mulailah dari hal-hal yang mendasar dan lakukan outsourcing atau hiring suatu hari jika memang sudah tidak membebani kita secara finansial. Kita sudah mampu untuk melakukan itu dan kita bisa outsourcing. Berikutnya, miskonsepsinya apalagi kesalahpahamannya. Wow, begitu saya pasang iklan langsung melejit laku. Benar apa enggak? Enggak. Oke, berarti yang udah di sini udah bijak nih. Benar sekali. Pemasaran digital akan meningkatkan penjualan secara instan itu salah ya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, butuh konsistensi. Layaknya apapun yang kita kerjakan, termasuk di dunia digital pun kita tetap butuh konsistensi. Kita perlu untuk eksperimen. Konten mana yang jalan, waktu mana yang jalan, hari apa yang lebih baik untuk konten-konten kita. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Dan tentunya ekspektasi ya, kadang dalam menjalankan usaha, inilah satu yang mungkin kita harus kontrol ya. Kayak, ekspektasinya baru pasang iklan, besok langsung naik penjualan 1000%. Nah itu berarti kurang bijak dalam menentukan ekspektasinya yang realistis. Terus apa nih kira-kira tipsnya? Waduh, ada yang udah kenal tips dari Darius langsung nih. Memperkenalkan pertumbuhan digital yang hemat. Oke. Tipsnya apa nih kira-kira? Yang pertama, manfaatin sosial media. Karena semua orang ada di sosial media. Bahkan kalau aku nggak salah terakhir, kita itu kalau di TikTok, kita adalah pengguna TikTok terbanyak di dunia. Manfaatin itu. Adalah di sosial media. Dan gunakan sosial media sebagai platform pemasaran yang gratis. Misalkan Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lainnya. Berikutnya, manfaatin dan pelajarin platformnya. Kenalin dulu satu platformnya dengan benar-benar inside out sebelum kita berpindah lagi ke platform lain. Kenapa? Karena tiap platform punya algoritma yang berbeda, punya audiens yang berbeda. Jadi belajar lagi dari ulang. Baiknya kita fokus dulu dengan satu atau dua sebelum kita kemudian pindah ke platform lain. Nih yang tadi aku sebut di awal, cek target pasarnya. Kalau misalnya kita menjual Pampers dewasa, mungkin target pasarnya lebih banyak di Facebook daripada di TikTok. Ya kan? Jadi kenali benar-benar target pasarnya seperti apa gitu loh. Sebelum kita menentukan platform mana yang akan kita fokuskan untuk investasi maupun waktu yang kita miliki. Berikutnya adalah jangan lupa namanya sosial media. Berarti dia adalah media yang sosial. Selain memperbesar jangkauan kita, tentunya kita jangan lupa untuk terus rajin terlibat dan terhubung dengan audiens kita. Kita sapa mereka, kita jawab pertanyaannya, kita berikan komentar untuk meningkatkan engagement kita dengan mereka. Meningkatkan engagement berarti kita memperdalam hubungan kita dengan mereka. Makin baik hubungan kita dengan mereka, maka makin baik juga hasilnya untuk kita. Berikutnya.
Terus mesti bikin konten kayak gimana? Aku nggak kreatif. Mesti mulai dari mana? Nah, saat ini teman-teman, cobalah dieksplorasi. Sudah banyak sekali platform digital yang hemat ataupun gratis dengan biaya yang cukup rendah untuk memberikan template-template misalnya buat yang nggak kreatif tadi, sehingga kita bisa mempergunakan itu untuk menciptakan sesuatu yang tampak kreatif dan juga dengan harga hemat. Dan pastinya setelah kita siapkan kontennya, jangan lupa kita juga harus sering-sering posting, misalnya lewat, kalau kita ngomongin Instagram, dari story-nya kita posting, lebih aktif di dalam kesehariannya untuk melihat behind the scene-nya seperti apa, di feed-nya kita juga manfaatkan dengan baik, dan berbagai fitur lainnya. Oke, berikutnya apa nih? Google Business. Siapa di sini yang udah pernah dengar Google Business? Oke, saya lihat yang angkat tangan belum terlalu banyak. Oke, nggak apa-apa, that's why kita ada di sini hari ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tahu nggak kalau sebenarnya jumlah pencarian bisnis lokal, ini maksudnya orang yang pergi ke Google terus dia mengetik bisnis lokal di sekitar saya, setiap tahunnya naik 4 kali lipat jumlahnya. Jadi makin banyak orang yang mencari ke Google terus mengetik bisnis lokal di sekitar saya. Dan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa jadi salah satu bagian dari pencarian itu. Kenapa hal ini kemudian menjadi penting? Karena 76% pengguna dari data yang kita miliki melakukan pencarian di handphone sebelum mereka pergi mengunjungi toko. Jadi mereka sudah punya niat nih, mau beli, cuman bingung mau belinya di mana untuk barang-barang saya. That's why kalau misalnya pada saat dia mengetik keyword search itu di Google, lalu kemudian nama atau bisnis dari Bapak dan Ibu muncul, itu momennya. Oh, di toko ini aja, soalnya dekat dengan saya. Benar ya, Pak Patrick ya? Oke, dan jangan ini juga, karena 50% pengguna cenderung melakukan pembelian jika bisnis atau informasi di dalam Google Business ini memiliki ulasan positif. Jadi nggak cuma sosial media, tapi di Google ini juga penting nih. Orang-orang yang menulis review harus ditanggapi. Terus gimana nih caranya mendaftar di Google My Business? Nah, buat teman-teman yang tadi belum terdaftar atau belum tahu tentang ini, caranya sebenarnya mudah banget. Yang pertama, akses business.google.com, masukin aja nama bisnisnya apa. Semudah itu. Toko A, toko B, toko C. Berikutnya, masukin detail bisnis kamu. Contohnya, nama bisnisnya apa, kita jualan kategori produk atau jasanya apa, dan juga alamat serta kontak number, bagaimana cara menghubunginya. Berikutnya, sesuaikan lokasi bisnis kamu. Pastikan lokasinya sudah sesuai di Google Map ya. Jangan kayak misalnya kita taruh lokasinya di sini, di Plaza Mutiara, ternyata tokonya ada di Tebet gitu, jauh banget ya, gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Berikutnya, verifikasi nomor telepon. Jadi Google juga mesti ngecek dong, kalau enggak, wah ini semua orang daftar aja sebenarnya nomornya benar apa enggak nih. Jadi pasti ada proses verifikasi nomor telepon. Lalu sesuaikan jam operasional. Biar kita nggak yang jam 3 pagi udah diteror-teror, mana nih jawabnya lama nih, oh sebenarnya ada nih loh jam operasionalnya loh gitu. Dan tentunya untuk lebih menggait lagi pelanggan dan juga memberikan gambaran yang lebih baik usaha yang kita lakukan apa, jangan lupa untuk masukin deskripsi dan foto bisnis kamu. Kalau yang jual makanan bisa jadi daftar menu, contoh makanan, dan lain-lain sebagainya. Yang jual baju bisa kasih lihat koleksinya di situ. Gitu. Terus bagaimana tipsnya untuk kita bisa maksimalin? Yang pertama, saat ini udah punya pelanggan, saat ini udah punya pengunjung. Jadi berikan mereka semangat, encouragement untuk bisa menulis review di toko atau bisnis yang mereka kunjungi di Google My Business ini. Berikutnya adalah apa? Rutin mengupload foto. Kadang-kadang aku sempat
pergi online gitu, search gitu, karena misalnya mau cari sebuah restoran baru gitu ya, kayak udah 10 tahun nggak lihat gitu. Terus aku lihat gitu, oh fotonya kok kayak udah 15 tahun yang lalu nih. Aku datang, aku nyampe tempatnya, loh kok bentuknya beda, ini sebenarnya tempatnya bener apa enggak. Jadi juga matter ya, foto dan konten yang kita upload juga harus terus kita perbarui agar tetap relevan. Berikutnya adalah jangan miss out kalau misalnya ada yang berinteraksi lewat Google My Business ini gitu loh. Kalau mereka bertanya atau berinteraksi, terutama kapan? Kalau misalnya mereka menyampaikan keluh kesah, it's okay. Kalau mereka menyampaikan keluh kesah berarti mereka peduli dengan bisnis kita. Mereka mau kita juga lebih baik lagi ke depannya. Nah itu yang harus kita tanggapi. Tanggapinya sesegera mungkin. Jangan 6 tahun lagi, ya udah kelamaan. Gitu. Oke, next tipsnya apa? Berkolaborasi dengan pihak lain. Contohnya nih, teman-teman semua ada di sini sesama pengusaha UKM. Bisa lo berkenalan satu sama lain bagaimana cara kita berkolaborasinya. Bisa juga dengan sesama UKM atau bisa juga dengan brand-brand yang lebih besar. Ada Mr. DIY di sini, ada CIMB Niaga di sini. Pasti ada solusinya bagaimana cara kita berkolaborasi yang lebih baik dengan semua. Ini contoh-contoh kolaborasi kita. Oke. Nah, jadi rangkumannya dari paparan singkat hari ini, sebelum nanti aku oper ke teman-teman yang lebih ahli, adalah yang pertama, gunakan media sosial dengan bijak. Yang kedua, jangan lupa untuk memanfaatkan Google My Business. Lalu, email marketing atau pemasaran itu juga suatu hal yang bisa dicoba. Dan juga yang paling penting adalah kolaborasi. Meskipun anggaran dan keterampilan kita terbatas, ada banyak alat digital yang menawarkan kelebihan untuk kita lebih bisa bersaing di pasar. Oke, dan dari semua ini tentunya Mr. DIY senantiasa ingin mendukung perjalanan dan melihat kesuksesan teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, dari ekosistem yang lebih luas, di mana harapannya ke depannya kita juga bisa bekerja sama dengan produk-produk atau jasa yang ditawarkan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan tanpa panjang kata atau banyak kata lagi, hari ini mari kita dengarkan dari dua speaker yang sudah kita bawakan hari ini. Yang satu adalah Ibu Irin dari Kami Ideas. Hari ini tepuk tangan untuk Ibu Irin. Yang satu lagi adalah dari Bapak Asep, kami mengundang. Pak Asep silakan Bu Irin. Pak Asep ini dari salah satu local partner kita yang sudah bekerja sama dengan Mr. DIY. Hari ini biarkan mereka untuk berbagi sedikit kisah-kisah mereka. Terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih Bu Irin. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Wah, banyak sekali ya ini saran-saran terkait digital marketing yang bisa kita pergunakan nih supaya perkembangan bisnis kita semakin masif dan semakin luas lagi. Baik, Mbak Irin dan juga Pak Asep, mohon berkenan kita akan siapkan terlebih dahulu untuk memulai talk show kita pagi hari ini. Dan di sesi talk show ini nantinya kita juga akan menerima pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sekiranya mungkin mau tahu nih rahasia dapurnya Pak Asep sama Mbak Irin apa ya. Apalagi nih Pak Asep juga merupakan pemasok lokal untuk Mr. DIY, siapa tahu langkah-langkahnya atau saran-sarannya bisa diikuti sama Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kalau begitu kita akan mempersiapkan untuk memulai talk show pertama kita pagi hari ini. Saya perkenalkan kembali yang pertama yaitu Mbak Istaviana Candarini atau akrab disapa Mbak Irin yang merupakan owner brand fashion Kami Idea. Dan juga Bapak Asep Mulyadi selaku owner Queenra Minazar Home Living yang juga merupakan pemasok lokal Mr. DIY. Langsung aja, ini mungkin salah satu pertanyaan mendasar supaya kita kenal dengan bisnis Mbak Irin dan juga Pak Asep di sini. Saya mungkin mulai dari Mbak Irin terlebih dahulu. Mbak Irin menjadi owner brand fashion Kami Idea, itu awal inspirasinya gimana dan awal mula merintis bisnisnya seperti apa? Saya akan berikan dulu untuk mikrofonnya. Cek. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman DIY semua.
salam kenal. Aku Istafiana Shandarini, biasa dipanggil Irin. Jadi kurang lebih 15 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Januari 2009, itu kita buat brand. Aku bersama dengan adik dan sahabat waktu SMA, kita mendirikan satu brand yang mulainya sama nih kayak ibu yang pakai baju merah, namanya siapa Bu? Ibu Mei. Nah, sama kebetulan sama Ibu Mei, aku mulai di aksesoris dulu. Kenapa aksesoris? Karena secara modal dulu sangat-sangat terbatas ya, namanya juga mahasiswa baru lulus, waktu itu usiaku tuh 24 tahun. Kita bertiga ngumpulin tabungan yang kurang lebih masing-masing tuh 5 juta rupiah gitu. Jadi dari 15 juta akhirnya kita waktu itu belum ada Mr. DIY ya Bu Ria ya, tahun 2009 belum masuk ke Indonesia. Nah waktu itu kita belanja bahan-bahan baku karena cuma 15 juta akhirnya cukupnya apa ya, jadi nggak sengaja waktu itu memang passion kita itu di fashion tapi kayaknya kalau beli bahan nggak cukup deh 15 juta gitu kan. Nah akhirnya mulai di aksesoris deh gitu, mulailah kami di aksesoris. Aksesorisnya apa, dulu benar-benar kita mulai dari sesuatu yang handmade, murah, dan anak-anak muda tuh mau pakai gitu. Jadi waktu itu di luar negeri tuh lagi trennya chunky necklace, kemudian handmade necklace, terus yang bisa kita pakai jadi gelang, cincin dan lain-lain. Nah dari situ, ngelemnya aja pakai lem uhu kalau teman-teman tahu gitu kan ya. Dulu benar-benar belajar dari nol di rumahku, di garasi rumah. Mulai kita banyak ikut pameran. Nah dari situ belajar effort banget ya gitu. Setiap hari weekend dulu tuh kita ikut pameran. Dari mulai di mall, kemudian di restoran, kerja sama-sama restoran dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya sosial media digital tuh mulai naik di tahun 2010. Nah pada waktu itu kita mulai belajar deh nih gimana caranya gitu. Jadi waktu itu kita belajar foto sendiri, edit sendiri, upload sendiri gitu. Ya tapi alhamdulillah pada akhirnya tahun 2010 bertepatan dengan waktu itu tuh ada komunitas hijabers yang on the rise, namanya Hijabers Community. Nah salah satu aksesoris kami yang waktu itu booming adalah scarf. Nah jadi kalau scarf tuh dulu memang aku waktu itu udah berhijab, tapi hijabnya standar banget lah, berhijab yang standar banget siapa namanya scarf itu buat leher gitu loh, jadi buat kalung tipis gitu kan, chunky necklace-nya tuh ceritanya dari scarf. Nah tapi akhirnya teman-teman hijabers community yang fashionista banget gitu ya, mereka mengembangkan justru si scarf ini jadi hijab gitu. Nah jadi dari masukan pelanggan, salah satu masukan pelanggan yang paling berharga untuk aku ya sampai sekarang, ternyata ada permintaan yang sangat besar untuk orang tuh berhijab tapi pengennya stylish gitu. Jadi waktu itu akhirnya tahun 2010-2011 kalau misalkan teman-teman di sini inget nih kayaknya banyak yang seumuran atau bahkan di atas aku kayaknya di bawah juga banyak. Jadi itu tuh mereka pakai si scarf ini tuh sebagai hijab gitu. Ada yang dibentuk bunga, ada yang macem-macem banget stylingnya gitu. Waktu itu booming banget bahkan sampai area Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Nah akhirnya di tahun 2011 kita resmikan lah mulai kalau kami itu fokusnya di aparel. Jadi mungkin teman-teman gak kebayang ya, tapi dari mulai satu pegawai dulu sampai akhirnya di tahun 2010-2011 itu tuh naik pesat jadi sekitar 30 karyawan. Gitu. Jadi akunya aja belajarnya kewalahan karena kan kita otodidak ya. Belajar semuanya, belajar sistemnya, belajar segalanya lah gitu. Nah di tahun 2012 akhirnya kita udah mulai punya website sendiri, kemudian udah mulai shipping tuh ke seluruh Indonesia gitu. Nah modal dari situ akhirnya di tahun 2015 mungkin karena harga produknya lumayan mahal, jadi akhirnya teman-teman tuh banyak yang sebelum memutuskan untuk berbelanja mereka pengen nyoba. Gitu, pengen coba dong, pengen lihat bahannya kayak gimana sih, ada gak sih tempat kita bisa janjian gitu. Nah dulu teman-teman yang sekarang jadi sahabat-sahabat aku nih banyak yang mampir ke rumah untuk nyobain. Jadi
benar-benar nanya gitu, Mbak Irin rumahnya di mana sih gitu. Nah kebetulan aku rumahnya di Cinere. Di Depok cukup jauh ya, maksudnya kalau misalkan dari Jakarta Utara, Jakarta Barat tuh kan Cinere jauh. Tapi mereka pada datang ke rumah. Mereka datang ke rumah, mereka nyobain. Nah di situ aku menyadari kayaknya aku perlu deh buka offline stores gitu. Buat teman-teman ini tuh nyoba langsung gitu kan. Nah akhirnya di tahun 2015 kami mulai mendirikan satu butik pertama. Itu di area Kemang. Nah disitulah mulai terbentuk komunitas yang aku sebut Kami People gitu. Jadi teman-teman nih pada datang, ayo dong Mbak Irin kita bikin pengajian, ayo dong Mbak Irin kita bikin workshop, bikin talk show, bikin segala macam di situ gitu. Itu di tahun 2015. Sampai alhamdulillah saat ini kami ada 26 stores offline dari Aceh sampai paling jauh tuh saat ini di Palopo, di Sulawesi Selatan. Itu kira-kira perjalanan singkat dari kami. Wah ini perjalanannya luar biasa, bermula dari tahun 2009, berawal dari aksesoris, akhirnya merambah ke apparel, ke pakaian, berawal dari bisa dikatakan tadi bareng sama temen-temennya, hingga akhirnya berkembang udah puluhan karyawannya di tahun 2012 ya. Dan akhirnya sekarang sudah puluhan store-nya di berbagai daerah di Indonesia. Wah ini luar biasa perjalanannya. Dan sekarang saya yakin Bapak Ibu mau dengerin nih ceritanya Pak Asep gimana awal mula pembangunan bisnisnya hingga sekarang menjadi pemasok lokal Mr. DIY. Saya yakin ini tadi Mbak Irin aja cerita sebenarnya nggak mulus-mulus saja ya. Ada aja tantangannya meskipunnya alhamdulillah berkembang terus. Mungkin Pak Asep juga kasih tahu ke kita siapa tahu ada halang rintang yang dilalui. Silakan Pak Asep. Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, belum kompak. Mana suaranya UMKM? Ayo semangat ya keluarin. Aduh, kita sama-sama UMKM. Ini excited banget ya untuk bisa berbagi hari ini, pagi hari ini. Saya ulangi lagi ya, boleh? Semangat pagi. 3 kali, ulangi deh ya, biar aura semangatnya ini gedung biar menggelegar dengan semangatnya para UMKM, setuju? Sekali lagi ya, semangat pagi! Pagi! Boleh tepuk tangan buat kita semua, wow. Ini saya mau say thank banget buat Mr. DIY ya, ibaratnya kayak dream come true kayaknya ya, bener. Bisa sharing, saya dari kampung Bapak Ibu. Sukabumi ada mungkin di sini? Oh iya teh. Wilujeng teh. Ya saya dari Sukabumi ya, perkenalkan saya Asep Mulyadi dari Queen Rawi Najar. Kami merupakan produsen alat dapur kayu yang estetik, unik, simple dan natural tentunya ya. Itu merupakan sebuah identitas dan warisan budaya luhur yang akan terus kami lestarikan, kami kembangkan gitu ya. Dan saat ini usia usaha kami genap 32 tahun Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Dan sudah memasuki generasi kedua. Begitu ya. Dulu orang tua kami singkat cerita gitu ya, dimulai dari memukul ke Tangerang ya. Konon ceritanya itu salah satu buyer, namun memang target marketnya itu pasar-pasar tradisional kebanyakannya ya. Mungkin di Jakarta yang biasa beli pecah belah itu di Jembatan 5. Ada ya di sana ya, itu salah satu buyer terbesarnya orang tua kami. Namun seiring berjalan waktu kompetitor ya, sangat kompetitif. Nah, dimulai di situ Kak ya. 2017 kami anak-anaknya ya ikut andil, ikut melek dengan potensi bisnis ini ya. Nah udah mungkin generasi muda lebih berpikiran luas begitu ya. Kami semua target market dihajar ya, berbagai platform e-commerce masuk gitu ya, dari mulai tradisional market, bahkan alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ini ekspor gitu ya. Boleh tepuk tangannya ya. Malaysia, Thailand dan Brunei. Alhamdulillah. Dan itu pun berkat Mr. DIY Bapak Ibu sekalian. Boleh dong tepuk tangannya buat Mr. DIY. Keren ya. Oke. Jadi mungkin kami perjalanan bisnis juga betul Kak, nggak mudah ya.
saya bersama spouse, ya thank you istriku yang ada di rumah. Pasti saat itu direct selling, ya kami besarnya itu B2B teman-teman. Ya, misalkan kita schedulekan 1 minggu itu anggaplah katakan Jakarta. Sebelum berangkat itu udah punya listing untuk yang akan kita kunjungin, ya. Di 2019 saat itu muncul ada yang namanya Mr. DIY, ya. Konon usut punya usut, juga pendatang baru tuh 2019 baru ada 99 cabang saat itu. Ya. Alhamdulillah udah jodohnya gitu ya. Sampai saat ini bisa perform, bisa berpartner, bisa berbisnis dan bisa tembus juga ke Mr. DIY Malaysia. Alhamdulillah gitu ya. Oke, thank you. Dan bisa ada hari ini juga berbagai event, berbagai platform, ya dari mulai apa itu nama Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Boleh nggak ngomongin sih? Boleh ya. Iklan, ya. Media sosialnya juga, Instagram, Facebook. Mungkin tadi Bu Ria juga ada bahas LinkedIn, itu juga oke, ya. Semuanya betul ada investasi. Yang paling itu ya pemikiran dan waktu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Semuanya libas hajar, kita nggak tahu di mana titik akan bisnis kita bisa grow. Itu barangkali. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Asep, wah ini luar biasa ya. Satu poin penting tadi yang disampaikan bahwa apapun itu peluangnya libas aja dulu ya. Berbagai macam cara jalanin dulu karena kita nggak pernah tahu kemana itu akan membawa bisnis kita semakin berkembang. Sekarang ke Mbak Irin lagi nih, kalau tadi Pak Asep juga udah menjelaskan bahwa benar nih ternyata perjalanannya untuk bisa mencapai sekarang udah 32 tahun ya, udah generasi kedua sekarang menjalankan yang namanya halang rintangan atau hambatan atau tantangan tuh pasti dinamis. Tapi kalau dari sudut pandangnya Mbak Irin sendiri, hambatan yang selama ini dialami kami idea atau mungkin kalau lagi sharing sama sesama teman-teman pelaku bisnis, itu apa sih kira-kira? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang sebelumnya nih belum pada ngantuk kan ya teman-teman semua ya? Oh iya, ada yang bergabung online, ada yang gabung online juga Mbak Irin mungkin mau say yang online. Aku dengar ada 1.200 ya yang online ya? Lebih, wah. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara tentang tantangan itu sebenarnya banyak sekali. Dulu ketika kita mulai di tahun 2010. Pemain fashion, modest itu kurang lebih yang masuk di radarnya kami gitu ya. Itu ada sekitar 70 brand. Tapi kalau misalkan sekarang teman-teman cari nih di e-commerce manapun lebih dari 1.000. Lebih jauh lah. Banyak banget gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan kita nggak melakukan branding dengan tepat, kemudian kita nggak melakukan riset pasar, nggak melakukan perbaikan terus-menerus terhadap produk yang kita miliki, pasti hilang brandnya gitu. Dan itu nggak sedikit dari 70 yang pertama itu, sekarang teman-teman yang tersisa sama aku tuh, ya mungkin setengahnya gitu. Artinya kan yang lainnya tidak bisa bertahan. Itu terjadi kurang lebih, itu kita sama-sama berdiri kurang lebih dari 15 tahun yang lalu gitu. Dan biasanya setiap dekade itu ada tantangannya sendiri-sendiri gitu. Nah kebetulan tahun lalu kita berkesempatan untuk berangkat ke New York 2 tahun berturut-turut. Tahun pertama untuk fashion show dan tahun kedua untuk mengikuti trade show di sana. Dan kalau misalkan kita ngelihat ya secara kualitas nih produk Indonesia, aduh aku ngerasa sih masih jauh banget gitu. Masih banyak banget nih PR Indonesia untuk membangun Indonesia gitu. Jadi kalau aku pribadi, jangan kita berjualan komoditi gitu. Artinya maksudnya tadi aku habis ngobrol sama Mas Patrick juga, halo Mas Patrick yang di sana. Maksudnya pentingnya kita sharing spirit, sharing semangat, kemudian kita melakukan branding berkepanjangan itu supaya orang memang kenal dengan brand. Apa sih sebenarnya branding itu apa sih? Sebenarnya kalau misalkan dengan brand kita tuh menjual janji. Kalau aku secara simpel seperti itu ya. Kayak kenapa sih kita beli di Mr. DIY gitu misalnya? Karena kita percaya kalau produknya itu pasti bagus. Artinya apa? Artinya Mr. DIY ini udah melakukan satu standar untuk kurasi produk-produk yang masuk ke Mr. DIY gitu. Kenapa sih orang belanja kerudung di Kami Idea gitu? Yang secara harga jauh di atas kompetitor-kompetitor yang lainnya gitu kan.
Karena mereka percaya produk ini bisa dipakai loh sampai 10 tahun ke depan gitu. Meskipun nggak ada yang pakai baju mungkin 10 tahun masih kesimpan gitu ya. Kecuali memang sayang banget sama produknya gitu. Jadi memang tantangannya itu tadi ya, yang pertama gimana caranya untuk bertahan. Kemudian gimana caranya selama 10 tahun, 15 tahun ke belakang berapa kali krisis yang kita udah lalui gitu kan. Sekarang aja nih Indonesia sebenarnya tidak dalam keadaan yang baik-baik saja gitu kan. Tapi ya itulah gimana caranya kita untuk selalu bertahan gitu. Terima kasih. Nah, ini tadi mungkin dirasain juga sama teman-teman di sini ya. Apalagi memang bisa dikatakan yang namanya bisnis kadang-kadang nggak keprediksi ya. Tiba-tiba kayak kemarin ada pandemi, itu kan juga salah satu cobaan yang nggak bisa diprediksi. Nah, tapi ada satu juga nih yang aku mau tanyain ke Pak Asep di sini. Tadi Pak Asep bilang bahwa sudah menggunakan berbagai macam platform sosial media dan juga sudah eksis di e-commerce. Nah, ini strateginya gimana sih untuk memanfaatkan platform-platform digital tersebut termasuk juga e-commerce untuk memasarkan dan mengenalkan produk Pak Asep ke lebih banyak lagi masyarakat Indonesia dan bahkan di luar Indonesia? Oke ya, pertanyaannya bagus banget ya. Yang pasti kami secara model bisnis ya, perusahaan kami itu B2B besarnya, hampir 90% B2B begitu ya. Namun gimana dengan dunia e-commerce-nya? Ya, itu juga sama, nggak boleh ditinggalin. Ya, setuju ya? Semua e-commerce tadi yang saya sebutin di awal gitu ya, itu benar-benar dipantengin ya. Dan jangan lupa boleh pakai jasa konsultan. Gitu mungkin salah satunya ya. Karena memang saya pribadi dengan keterbatasan ilmu saya, knowledge saya, background saya juga apa gitu ya. Dunia digital hal yang baru. Jadi tidak ada salahnya untuk meng-hire konsultan ya. Dari awal nggak apa-apa gitu ya. Dan alhamdulillah secara progresnya penjualan kami secara e-commerce itu juga bertumbuh ya. Nanti ikutin treatment mereka dan juga kitanya, kalau Mas Patrick betul tadi ada obrolan di belakang, konsisten dia bilang. Waduh, itu benar-benar nusuk banget ya, kekuatan buat konsisten ya, tiap hari, tiap jam, tiap menit. Dan itu hati-hati dengan mindset bisnis loh. Wah, panjang lebar. Seperti itu Kak. Oke, jadi setidaknya ada satu yang wajib banget kita lakukan tuh konsisten. Ini saya jadi ingat sama poin yang tadi dari Ibu Ria ya, bahwa kita juga harus konsisten, harus stay in touch menanggapi masukan dari pembeli kita, dari konsumen kita. Baik itu bentuknya feedback positif ataupun kalaupun misalnya ada kritik atau masukan. Jadi tetap konsisten biar customer tuh merasa didengar dan dipenuhi gitu ya, kira-kira inginnya gimana atau maunya gimana. Nah, kalau Quindra sendiri yang merupakan salah satu pemasok untuk Mr. DIY nih Pak Asep, itu gimana awal ceritanya kok bisa jadi pemasok Mr. DIY gitu? Dan tadi Pak Asep juga bilang bahwa akhirnya bisa ekspor sekarang ke Malaysia, salah satunya karena didukung sama Mr. DIY. Itu juga gimana ceritanya? Yes ya, waduh ini yang cerita serunya ya. Tadi saya ulang, 2019 saat itu masih gudangnya di Cilincing ya, betul ya. Kita masuk dan ya qadarullah ya, dan bisa diterima, dan ada peraturan pemerintah bahwa perusahaan yang berdiri di Indonesia itu harus meng-hire para UMKM begitu. Nah, saya masuk gitu ya. Ya, masuk kualifikasi juga produknya, ya alhamdulillah ya, berproses bisa masuk, kemudian setahun berjalan, Maret 2019 kami terus berjalan, kita buktikan secara administratif, kita buktikan secara produk juga, alhamdulillah diterima masyarakat ya. Setahun berjalan, itu coba sounding untuk bisa ditembusin ke pusatnya Malaysia. Gitu, dan qadarullah lagi ya, pusat merespon. Namun memang tidak gampang ya, setahun kayaknya prosesnya itu, kirim sampel, penawaran, deal-dealan harga, itu lumayan alot ya. Dan pada saat 2019 juga menurut flashback itu begitu nawarin ya, ketemu Mr. Oki kalau nggak salah ya. Saat yang pertama kali itu juga nggak langsung, oh iya saya lagi cari produk ini bagus, enggak teman-teman. 2 bulan ya,
proses alot negosiasi, kemudian juga kitanya ngotot, pokoknya mah kekeh. Saya mau harus masuk dan bekerja sama dengan Mr. DIY. Alhamdulillah ya, puji syukur yang tak terhingga bisa tembus Mr. DIY sekarang udah 850 cabang. Ya, kami bangga berada di dalam pusaran kesuksesannya Mr. DIY. Ya, thank you. Wah, berarti sekarang setiap main ke Mr. DIY ketemu juga tuh sama produk Queenra Home Living ya. Bapak Ibu di sini siapa yang produknya mau jadi pemasok Mr. DIY juga? Mau masuk di Mr. DIY? Wah, semuanya mau. Jadi setelah ini diserbu tuh ada boothnya Mr. DIY di depan, ngobrol-ngobrol sama tim Mr. DIY. Karena bisa jadi nih Bapak Ibu mengikuti jejak suksesnya Pak Asep, jejak suksesnya Mbak Irin juga. Nggak cuma yang menikmati produk Bapak Ibu nggak cuma di Indonesia atau di kota-kota tertentu aja, tapi juga sampai ke luar negeri. Saya doain sampai ke luar angkasa deh. Amin. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Asep dan Mbak Irin di sini. Boleh dibagikan ke teman-teman di sini harapannya untuk perkembangan UMKM Indonesia dan juga sarannya, mungkin 1-2 saran terpenting untuk teman-teman pelaku UMKM. Dari Mbak Irin terlebih dahulu, silakan. Oke, terakhir harapannya nih, semoga kita semua produk UMKM bisa bersaing, bisa menjadi juara di Indonesia, di tanah airnya sendiri. Kemudian kalau saran, jangan patah semangat, aku yakin ketekunan itu pasti akan ada hasilnya gitu. Jadi jangan patah semangat, terus cari kesempatan karena aku yakin itu akan membuahkan hasil. Amin. Terima kasih Mbak Irin. Pak Asep, mangga. Yes, kalau bicara harapan ini teman-teman pelaku UMKM semua udah pada hebat-hebat, udah pada jago-jago. Saya yakin banget gitu ya. Kita udah kalau udah ngumpul ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, produk kita tuh udah bagus-bagus ya, apalagi udah banyak banget dari BUMN, dari kementerian, dari banyak banget yang sangat support, ngasih kelasnya, ngasih ilmunya gitu ya, udah difasilitasin. Dan saya pikir ini yang hadir di sini juga udah, wah guru-guru saya ini Maya. Jadi harapannya UMKM Indonesia bukan hanya jagoan di lokal ya, namun bisa go global ya, go global, go 5 benua teman-teman ya, amin ya. Dan mungkin suggest-nya atau sarannya, jangan tertutup pola pikirnya untuk kolaborasi ya, terus berjejaring, terus bernetworking, gali terus bisnis teman-teman, insya Allah akan ketemu titiknya, konsisten aja. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Asep dan juga Mbak Irin. Tapi tetap di depan, duduk di depan karena kini saatnya saya akan buka sesi tanya jawab. Tapi saya akan mengundang kembali Ibu Ria Sutrisno selaku Head of Marketing Mr. DIY Indonesia untuk bergabung. Kami persilakan untuk duduk di depan. Saya akan menghampiri. Silakan Ibu Ria untuk duduk. Saya akan menghampiri Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh angkat tangan. Saya mungkin dulu Ibu duluan yang ada di sebelah sini ya. Silakan perkenalkan nama dulu Bu. Nama Ibu siapa, terus bisnisnya atau nama usahanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Wagining Tias. Produk saya ada roti bakar dan pasta. Ada 3 pertanyaan dari 3 narasumber. Ibu boleh, mungkin saya ajak Ibu agak ke depan. Nah, di sini deh Bu. Ke Mbak Irin. Mbak Irin kan tadi mengatakan bahwa kita tuh harus belajar banyak kalau kita sudah bicara skala internasional. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Mbak Irin sendiri dengan pertanyaan yang tadi dibuat agar supaya kita itu bisa dikenal melalui produk yang kita punya. Apakah melalui identitas kita di kebudayaannya kah? Atau apa? Nah, bagaimana langkah Mbak Irin untuk memperkenalkan Indonesia secara umum ke seluruh dunia? Itu. Terus yang ke Mas Tengah, Pak Asep, saya ingin bertanya, produk Pak Asep itu kan berupa kayu-kayu dan tidak semua negara itu kan hampir sama kebutuhannya. Apakah Pak Asep itu juga melakukan riset untuk supaya produknya itu bisa sampai ke negara yang bersangkutan dengan kebutuhan yang ada di sana, seperti itu. Sedangkan untuk Bu Ria nih,
Kita kan semua nih UMKM Bu Ria. Apa yang dijual di produknya DIY itu kan hampir rata-rata adalah produk yang berupa rumah tangga. Nah, kita di sini hampir rata-rata produk kita itu adalah produk makanan. Nah, apakah ke depannya Ibu Ria ini akan memberikan satu pojok gerai untuk UMKM, karena hampir rata-rata ini produk-produknya sudah punya packaging yang bagus-bagus yang bisa digelar, dipajang, hampir bisa 800 gerai. Dari satu produk 800 pasti bagus kan ya? Mau nggak ya? Mau. Ini saya mewakili. Satu itu. Terus yang kedua, banyak banget juga nih. Saya juga ada beberapa produk yang mungkin nanti saya bisa ngobrol langsung sama Ibu ya. Karena saya juga punya usaha percetakan seperti itu. Saya harap Bu Ria bisa menjembatani kami, terutama juga untuk wilayah-wilayah destinasi wisata yang internasional. Contoh, agak lama sedikit ya Bu Ria ya saya cerita. Kayak anak saya pergi ke Labuan Bajo, ya ke Labuan Bajo, itu hampir sedikit sekali produk-produk lokal yang ada di sana. Nah mungkin nanti Bu Ria bisa menjembatani kami agar produknya bisa sampai ke sana. Terima kasih. Baik, silakan langsung saja dari Mbak Irin terlebih dahulu. Bagaimana waktu itu caranya memperkenalkan Indonesia? Ya, oke. Jadi perjalanan kami untuk pergi keluar itu udah cukup lama. Dimulai di tahun 2017, waktu itu kami mengikuti pameran di Malaysia. Dan kebetulan alhamdulillah ketemu jodoh di sana gitu. Jadi kita punya partner, kita mendirikan sendirian berhad di sana, kayak PT gitu ya kalau di Indonesia. Kita kolaborasi dengan pebisnis di sana. Kemudian kita buka toko. Nah alhamdulillah waktu itu jalannya pendek sekali gitu Bu, langsung terjadi gitu kayak gitu. Kita jualan di pasar Malaysia, penjualannya juga bagus, tapi masuklah ke era pandemi. Nah, ternyata pandemi di Malaysia itu jauh lebih berat. Aku nggak tahu kalau untuk Mister DIY ya. Di Malaysia itu jauh lebih berat dibanding kita di Indonesia. Kenapa? Karena mereka patuh sekali gitu. Waktu itu tuh nggak boleh keluar, mereka nggak ada yang keluar gitu. Nggak boleh belanja, maksudnya nggak bisa kemana-mana. MCO waktu itu ya, itu mereka benar-benar taat. Sampai kalau fashion tuh mungkin bukan primary product ya. Jadi ya udah kita tutup akhirnya di Malaysia waktu itu. Dan dilanjutkan dengan penjualan online aja. Dan alhamdulillahnya masih bertahan sampai sekarang. Gitu. Nah itu cerita di Malaysia. Kemudian sekarang saat ini online shop yang di Malaysia ini bisa shipping ke Singapura dan ke Brunei. Jadi itulah yang sekarang kita jalankan gitu. Tapi tanpa physical store. Nah kemudian kalau misalkan cerita bingkisannya apa sih, apakah budaya atau apa. Nah itu lagi-lagi aku biasanya melihat pasar yang kita tuju gitu. Kalau untuk Malaysia warisan budaya itu jadi satu hal yang lumayan kritis ya gitu. Karena maksudnya kita sharing satu budaya yang kurang lebih mirip gitu. Jadi kalau misalkan kita bawa batik, Malaysia punya batik gitu. Kalau misalkan kita bawa tenun, Malaysia itu juga punya tenun gitu. Jadi memang we are actually sharing the same warisan gitu ya Bu ya sama Malaysia. Jadi untuk memperkecil friction, aku justru mengangkat modest fashion ke sana gitu. Kenapa? Karena secara kebutuhan modest fashion tuh kita sama-sama butuh gitu. Dan secara taste sama-sama international taste. Nah kalau misalkan perginya kayak misalnya ke London untuk urusan budaya itu biasanya kita kerjasama sama pemerintahan. Nah itu baru kita bawa batik, baru kita bawa kain tenun dan lain-lain. Kemarin terakhir ada undangan dari Paris, itu pun kita bawa kain tenun Bali gitu. Nah, undangan dari Bank Indonesia juga ternyata adalah undangan-undangan yang relate dan mereka tertarik dengan budaya Indonesia gitu. Jadi pasar yang datang pun tertarik gitu. Nah, jadi waktu itu alhamdulillah kita bawa sekitar 16 looks di fashion show. Namanya waktu itu Paris Front Row dan itu sekitar 12 pieces outer dan celananya tuh langsung terjual habis di situ gitu. Tapi sayangnya nih mungkin PR nih buat sama-sama teman UMKM, ternyata industri tenun Bali itu tuh tidak bisa di scale up dengan segitu mudahnya gitu. Seperti kita scaling up modern fashion gitu. Jadi ketika nih banyak pesanan waktu itu ternyata yang hadir tuh banyak sosialita dari Paris, dari
Lebanon, dari Kuwait, dan dari deket-deket sana lah ya gitu. Itu tuh ternyata pada saat mereka pesan kembaran buat temen-temennya gitu, kita nggak bisa provide gitu. Karena mereka biasanya minta warnanya kembar misalnya. Atau waktu itu karena kita lagi hangat dengan isu Palestine, mereka minta warna-warna Palestine dong untuk mereka mereka galang dana gitu. Dan ternyata kita nggak bisa penuhi gitu karena ada keterbatasan di industri wastranya gitu. Nah kemudian contoh lain lagi, kalau misalkan kita kerjasama sama Kemenkop UKM gitu misalnya ya, ke New York itu pun terbagi dua. Ada yang wastra, bawa budaya, dan ada yang modern gitu. Seperti itu sih kira-kira. Baik. Terima kasih Mbak Irin. Selanjutnya untuk Pak Asep di sini. Riset dulu nggak sih sebelum akhirnya memasarkan ke luar negeri? Ya, betul ya. Pertanyaan bagus banget Bu ya. Ini juga mungkin akan sekaligus meng-announce ya. Kami punya produk juga akan launching di 2025. Mungkin juga bisa masuk SKU-nya ke Mr. Daiwai gitu ya. Ke luar negeri gitu ya. Saat ini mungkin kita lagi ada permintaan untuk ke pasar Filipina. Ya, buyer itu juga nggak serta-merta langsung order produk kami. Ya, coba Sep kamu riset dulu deh. Gitu, alat dapur mana yang sekiranya biasa mereka pakai. Kalau sama Malaysia mah cincai. Ya, masih sama culture kita gitu ya. Jadi, aduh dimudahkan ya. Mungkin destinasi untuk ekspor yang pertama boleh dicoba Malaysia karena lidah kita sama gitu ya, habit kita sama kurang lebih nggak ini ya. Cuman mungkin beda juga ceritanya dengan Gen Z sekarang gitu ya. Nah tentunya Bu, kita harus riset dulu. Mereka butuh makan, kita kasih makan. Jangan sampai mereka udah kenyang, kita kasih makan pasti ditolak. Gitu Bu barangkali. Baik, terima kasih Pak Asep. Selanjutnya Ibu Ria, kira-kira peluang untuk produk makanan masuk ke Mr. Daiwai seperti apa? Sebenarnya peluangnya selalu kita buka ya. Kalau aku belajar dari hari ini ya, kita terus berproses, terus belajar. Kalau aku belajar hari ini dari teman-teman lainnya di Kami Idea, di Queen Ra Home Living gitu ya. Apa sih satu kuncinya hari ini yang bisa kita petik? Terus berproses, terus beradaptasi. Nah, hal yang sama juga sebenarnya menjadi dasar pertumbuhan untuk Mr. DIY dari awal kita ada di sini sampai hari ini. Pastinya kita terus belajar dan terus berproses. Saat ini kita punya items di lebih dari 18.000 item di 10 kategori. Tapi di beberapa toko-toko kami pun memang ada beberapa barang-barang F&B gitu. Jadi ya tergantung lagi ya barangnya apa dan seperti apa. I think secara kemungkinan semuanya pasti tetap ada. Jangan lupa untuk nanti mampir ke mejanya di depan biar langsung ngobrol sama yang ahlinya gitu. Garis besarnya adalah kita selalu mengamati ya dari sisi pasar, permintaan konsumen dan lain sebagainya. Di mana itu rasa kita bisa bersinergi dan visinya ada, ya why not? Baik, terima kasih banyak Ibu Ria. Boleh dong kita berikan aplaus Bapak dan Ibu semua. Untuk yang bergabung secara online juga bisa menuliskan pertanyaannya. Dan ini ada salah satu pertanyaan yang sudah kami terima dari Ibu Inan Inayah di Sumatera Barat. Wah, selamat pagi Sumatera Barat. Nah, ini pertanyaannya untuk Mbak Irin sama Pak Asep nih. Apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi khususnya saat menggunakan dan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar global? Ada nggak yang diingat 1-2 pengalaman? Wah, ini berat nih. Bisa dikatakan tantangan terbesarnya apa saat mengutilisasi platform digital? Silakan Pak Asep duluan atau Mbak Irin duluan? Mbak Irin duluan, silakan. Aku lagi mengingat-ingat apa ya? Tantangan terbesar di digital ya? Betul, saat menggunakan platform digital untuk memasarkan produknya secara global. Dari sisi aku yang menjadi hambatan terbesar adalah ongkos kirim biasanya. Jadi sebenarnya permintaan untuk barang-barang modest dan hijab ini tuh tinggi sekali karena sebenarnya hampir 44% di US tuh muslim ya, meskipun yang mungkin menggunakan hijab tuh berapa persennya gitu. Tapi memang biasanya
akhirnya mereka menunggu momen gitu loh, gimana ya? Karena kalau di luar negeri tuh banyak sekali e-commerce yang udah kerjasama erat sama pengiriman, sehingga secara pengiriman tuh hampir free gitu. Kayak misalkan, nggak tahu ya teman-teman pernah dengar nggak ASOS? ASOS tuh kalau misalkan kita belanja dari sana di atas $50 aja tuh udah free pengiriman ke Indonesia. Jadi zaman dulu nih waktu belum ada peraturan $500 kena pajak yang sangat besar, aku sering banget belanja dari ASOS. Karena pengirimannya free gitu. Nah tapi kalau untuk kita mengirimkan ke luar negeri dengan free tuh susah ya, kecuali biasanya akhirnya aku tuh menaikkan harga dolarnya gitu. Tapi untuk smart buyer nih yang cukup sensitif terhadap harga, itu tuh jadi satu pertimbangan. Akhirnya nanti mereka akan kayak gini nih misalnya, kita ada perjalanan bisnis ke Singapura, kira-kira bisa nggak ya dikirim ke hotel saya di Singapura gitu. Atau enggak misalnya, ya itu kayak misalkan kemarin waktu aku ke US tuh aku email dulu tuh, konsumen-konsumen kita yang di sana, mau repurchase nggak, aku bawain nih gitu. Ya lumayan, kemarin ada kira-kira mungkin 10, akhirnya 1 koper lah buat mereka gitu. Tapi ya itu belum jadi satu belum jadi satu hal yang menarik sebenarnya untuk secara bisnis. Nah, mengakalinya sebenarnya kita lagi dalam proses untuk masuk ke e-commerce yang secara basis tuh memang ada di US gitu. Salah satunya kayak Amazon gitu misalnya. Jadi ya hopefully pintu-pintu seperti ini tuh terus terbuka sehingga memperkecil tantangan ya. Gitu. Alhamdulillah ini udah teratasi. Nggak tahu nanti ke depannya kita lihat lagi nih ada apa. Baik, terima kasih sudah sharing Mbak Irin. Pak Asep silakan. Baik, kalau dari kami barangkali secara challenging atau tantangan yang sangat-sangat sama aja saya pikir sih dengan semua teman-teman UMKM di sini ya. Gimana caranya untuk naikin algoritma gitu ya, gimana caranya untuk perform di search engine optimasinya gitu ya, SEO itu perintil detail yang memang kita semua juga harus tuntasin gitu. Saya sih percaya dengan yakin, dengan kita konsisten, dengan kita terus perform gitu ya. Hari ini ada juga itu udah sebuah kebanggaan bisa perform, bisa nge-hive-in kita punya bisnis dan punya akun gitu. Seperti itu sih Bu ya. Terima kasih banyak Pak Asep. Oh silakan Mbak Irin. Baru keinget nih ada satu tambahan. Kemarin waktu aku ke US ternyata salah satu tantangan nih ya. Kita kan tadi kalau masalah digital udah teratasi. Tapi kalau secara produk ternyata ini juga aku baru mengalami gitu ya. Bahwa ternyata pasar di sana itu udah jauh lebih peduli tentang sustainability gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu produk kami itu kan masih banyak pakai polyester. Ya misalkan nih kerudung, nih campuran polyester katun. Kemudian baju ini nih alhamdulillah ini 100% katun. Tapi ini celana ini nih masih 100% polyester gitu. Nah jadi ternyata kalau di kita mungkin nggak terlalu peduli ya. Yang penting kualitasnya bagus, harganya terjangkau gitu. Ya di sana itu kemarin banyak orang yang keluar masuk booth, mereka cuma tanya bahan apa nih gitu. Mix polyester and apa, aku jawab gitu kan. Mereka langsung pergi gitu. Karena buat mereka ternyata sustainability itu penting sekali gitu. Jadi apapun produknya, mau kerudung, mau mukena, mau apa gitu. Itu komposisi fabric itu penting banget buat mereka. Dan kalau bisa ya udah 100% entah pensel, entah modal, entah viscose, entah silk. Pokoknya bahan-bahan yang natural fabric gitu. Oke, jadi penting kita mengetahui betul isu dan tren dari negara yang kita sasar ya. Jadi supaya kita juga relevan gitu, relate sama pasar di sana. Baik, terima kasih banyak Mbak Irin, Pak Asep dan juga Bu Ria sudah sharing. Mari kita berikan applause. Dengan ini sesi tanya jawab kita tutup karena keterbatasan waktu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silakan. Bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya.
Nah teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irfando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.